Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Farid pada mata pelajaran online bisnis retail ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan khususnya pada pelajaran retail. Namun pertemuan ketujuh ini ada hubungannya dengan pertemuan kelima dan keenam ya buat teman-teman. Jadi silakan diingat kembali pada pertemuan kelima atau keenam, nanti ini ada lanjutannya ya. Kalau yang kelima kita membahas mengenai Vivo, yang keenam kita ada Vivo, yang ketujuh ini kita akan lebih fokus ke yang average ya. Tetap masih di persediaan barang-barang retail ya. Jadi silakan teman-teman dicatat materinya, ditulis informasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat ketika teman-teman akan membuka usaha ketika sudah lulus. Jadi ya, oke yuk. Baik, sebelum kita melanjutkan materinya, lebih baiknya kita awal dengan berdoa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Doa dimulai, dapat diakhiri. Nah, biar lebih jelasnya lagi, Pak Farid ingatkan sekali lagi. Jadi pada pertemuan ketujuh ini kita masih membahas terkait tentang metode LIFO dan average dalam perhitungan nilai persediaan di retail ya. Kemudian indikatornya pada pertemuan ketujuh ini kita hanya akan membahas terkait tentang sistem persediaan periodik dan perpetual pada metode average ya. Jadi silakan dipahami, teman-teman sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu ketika ada Vivo dan LIFO. Namun pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai average-nya. Oke, teman-teman siap ya? Oke, siap Pak. Lanjut ya. Kita bahas yang pertama yaitu di metode average, yaitu tapi di metodenya metode periodik atau periode. Nah, ini ada contoh seperti ini teman-teman. Kita langsung aja praktek ya. Jadi perusahaan nyetak persediaan barang dagang dengan metode periode fisik ya. Selama bulan April 2013, tanggal 1 April ada 300 unit, harganya adalah Rp100. 10 April membeli 300 unit, harganya Rp1.000. 2 April pembelian 100 unit, harganya adalah Rp1.100. 23 April itu pembelian 100 unit, harganya adalah Rp1.200. Pertanyaannya, ketika persediaan akhir sebanyak 300 unit, berapakah metode persediaan akhir 30 Aprilnya? Maka seperti ini. Ketika kita menggunakan metode periodik, pendekatan periodik ya. Jadi kita hitung terlebih dahulu 200 unit ini kita persediaan awal dikalikan harganya adalah Rp900, jadi Rp180.000. 10 April kita beli, maka bertambah ya karena kita membeli barang ya. 300 unit dikalikan 1000 sama dengan Rp300.000 ya. 20 April kita beli lagi, maka bertambah 400 unit dikalikan 1100 menjadi Rp440.000. 23 April beli lagi 1 unit, harganya adalah 1.200 menjadi Rp120.000. Totalnya ada Rp1.040.000. Sedangkan unitnya itu adalah 1000 unit. Sedangkan tadi ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwasanya persediaan akhirnya adalah 300 ya, 300. Maka 1000 unit ini kita kurangi ya di sini ya, kurangi dengan 300, maka persediaan yang terjual adalah 700 unit ya. Teman-teman bisa dipahami ya. Jadi 1000 dari total unitnya dikurangi dengan 300 sisa dari bulan ini ya. Lanjut lagi, itu kalau yang periodik. Nah, periodik kita bisa menghitung rata-ratanya seperti ini ya. Ketika kita sisanya adalah 300, maka kita kalikan dengan 1.040.000. Dari mana Pak? Dari total barang yang tadi kita beli dibagi dengan 1000. 1000 itu apa? 1000 adalah total unit yang ada dalam satu bulan, sehingga muncul akhirnya adalah 312. Sedangkan sederhananya itu adalah ini 300 unit dikalikan dengan 4.200. Dari mana Pak? Nah, dari total harga yang tadi ya dibagi dengan 4. 4 itu apa? Total transaksinya, sehingga terjadinya 315 ya. Kalau kita hitung HPP-nya, maka HBTUD atau total dari harga barang kita dikurangi dengan akhir ada ini. Kalau HPP ya, kalau HPP sederhana juga sama dikurangi dengan ini, maka hasilnya lebih 5. Silahkan dipahami terlebih dahulu buat teman-teman ya, dari ya. Jadi memang
average periodik ini sangat mudah dipahami, sangat simpel sekali karena memang sifatnya adalah memang sederhana. Periodik sama sederhana. Oke ya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita akan belajar menggunakan metode perpetual. Nah, ini silakan adik-adik silakan dipahami secara sama ya. Oke. Ada soal yang berbeda dari tadi, tapi di bulan yang Maret 2013. Kita tanggal 3 membeli 4.000 unit dengan harga Rp800. 10 Maret membeli lagi 12.000 unit harganya Rp880. 26 Maret penjual sekarang menjual 8.000 unit harga Rp950. Tanggal 2 Maret kita membeli lagi 4.000 unit harganya adalah Rp830. Berapakah hasil akhir dengan metode di atas ya kan? Dan berapakah PP-nya? Apakah laba atau rugi? Nah, jadi kita coba hitung bersama-sama. Yuk. Oke, yuk. Nah, bedanya dengan periodik dan perpetual, kalau perpetual kita akan memasukkan dalam kolom seperti ini ya teman-teman ya. Kalau yang periodik tidak sama kayak kolom, cukup kita tulis secara manual biasa aja. Oke, coba kita masukkan di sini 4.000 unit kita beli tadi, maka masuk di pembelian ya. Harga unitnya adalah 800, maka 4.000 kali 800 adalah 3.200. Kita masukkan ke sini lagi. Dari sini paham teman-teman, sudah paham sekali kalau di sini ya. Oke, lanjut. Di tanggal 10 kita beli lagi 12.000 unit, harganya berbeda sekarang 880 unit. Nah, coba lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, ya, maka di sini maka ada 10.560. Maka kita taruh di bawah sini. Caranya gimana, Pak? Nah, ini ya. Jadi ini 12.000. Nah, dari mana? Ayo, Pak, ayo. Nah, ini masukkan sini. Ini masukkan sini. Ini masukkan sini. Ini tetap di atas, namun sekarang kita jumlahkan 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000. Ini kosong dulu ya. Ini anggap aja nggak ada ya. 3.200 tambah ini sama dengan 13.760 ya. Nah, kepencet. Nah, ketika sudah ini tambah ini muncul, kita tahu ini tambah ini muncul 16.000. Maka cara berikutnya adalah kita menggunakan rata-rata bergerak. Maka 13.760 ini kita bagi dengan 16.000. Ini tuh sebenarnya 13 juta ya teman-teman. Jadi 13.760. Tapi karena ini enggak cukup, saya kasih K itu ribuan ya. Jadi 13.760 dibagi dengan 16.000 hasilnya adalah 860. Dari sini paham ya? Oke, sip. Nah, tanggal 26 sekarang kita menjual 8.000 unit. Harganya itu kan nggak tahu di mana. Harganya kalau di sini kan 950. Nah, tapi ingat ya, kalau kita penjualan kita harus mengikuti harga barang yang sebelumnya. Maka berapa Pak yang kita pakai, Pak? Nah, yang kita pakai adalah harga barang yang ini. Karena ini adalah totalnya ya. Jadi ini masukkan ke sini. 8.000 kali 860 sama dengan 6.880 atau 6.880. Lalu kita masukkan ke sini. Ini pindah ke sini ya. Oke ya. Nah, karena kita menjual, maka 16.000 ini ya. Dipahami ya? 16.000 kurangi 8.000 ada berapa? Ada 8.000 di sini. 13.000 dikurangi dengan 600. Ini ulangi 13.060 dikurangi 86.800 sama dengan 6.880. Caranya sama, ini dibagi ini hasilnya adalah ini. Ini dibagi ini hasilnya ini. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut lagi di sini. Ada pembelian 4.000 harganya 830, maka ada 3 juta 320 atau 3.320. Maka ini kita letakkan di sini ya teman-teman ya. Terus kita jumlahkan 8.000 tambah 4.000 ada 12.000. Ini ditambah ini sama dengan ini 6.880 atau 86 juta ini ditambah 3 juta ini sama dengan 10.200.000. Nah, setelah itu kita ini kan kosong, ini kosong ya. Ini dibagi ini ya, jadi dalam 10.200 dibagi dengan 12.000 hasilnya adalah 850. Nah, ini
dibagi dengan ini sama dengan 850. Ini adalah sistem average dengan metode rata-rata bergerak. Jadi memang sekitar ini ya, namanya bergerak, teman-teman harus pahami, harus cermati, didengarkan. Silahkan dilihat terlebih dahulu lagi. Sekali lagi, ketika ada yang tidak paham bisa ditanyakan, bisa melalui WA atau bisa langsung ketik namanya di kolom komentar ya, dengan menuliskan pertanyaannya masing-masing. Oke ya, lanjut lagi. Ketika kita ingin mengetahui tes berapa persen akhirnya, maka di sini 10.200.000. Nah ini ya, jadi ini 10.000 contoh kan saya bilang tadi, jadi K itu karena panjang jadi saya singkat, sebenarnya 10.200.000 ya. Nah ini, maka HPP nya adalah 6.800.000. Laba atau ruginya sama dengan 8.000 dari totalnya tadi dikali dengan 950 sama dengan ada ini ya. Jangan dipahami ya, ketika ada lagi jangan tanya apa-apa. Oke? Ya, jadi dari mana ya HPP ini? Jadi ini 7.600.000 ya. Jadi ini sama dengan 6.880 sama dengan laba kotornya adalah 720.000. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Pak Farid pada pertemuan ke-7 ini. Saya berharap siswa kelas 12 Masteran bisa tetap bisa melihat videonya dengan sama, bisa mempelajari bersama. Ketika nanti ada luring, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bahas bersama ya. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan jangan lupa langsung tanya aja melalui WA-nya Pak Farid atau bisa ditulis di kolom komentar dengan tulis nama, kelas, dan pertanyaannya apa aja. Oke, ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.